kita melihat mereka itu cenderung FOMO. Jadi Gen Z yang jadi target audiens kita, kenapa kita pilihnya yang FOMO? Karena media kita berfokus ke konten-konten harapannya bisa food and travel. Jadi dari sisi what-nya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka butuh konten visual dan juga destinasi kuliner atau wisata yang up to date gitu. Dan kapan gitu ya untuk menjawab when-nya itu mereka ketika di luang dan bersama. Alifa, sorry, kayaknya internet kampus nih yang agak nggak stabil, jadi suaramu hilang-hilang. Oke, mem. Masih hilang-hilang nggak ya, mem? Mungkin kalau kurang stable, nggak apa-apa, next time aja Iya, sharing. iya. Kamu bisa kasih lihat dari tayangan kamu aja. Oke. Jadi age-nya 17 sampai 27 ya. Oke. Gendernya both is. Jadi gendernya nggak dipisahin. Iya, mem. Gendernya nggak dipilih ya. Wah, boleh. Oke. Cenderung ke wanita, mem, banyaknya. Oke. Jadi sebenarnya konsumen kamu nanti perempuan apa laki-laki? Karena nanti tempat wisata yang mau kita angkat ataupun tempat kulinernya general, jadi memang bisa kedua gender. Tapi dari sisi Gen Z kita melihat banyak perempuan yang lebih banyak cari tempat rekomendasi di media. Jadi secara komposisi memang lebih banyak perempuan. Kira-kira gitu diskusi terakhir kami. Enggak. Maksud saya gini, Arifan. Maksud saya gini, dalam rangka kamu memahami mereka, ada baiknya kamu pilih satu, ya. Jadi kita bisa lebih paham tentang mereka. Masalah nantinya yang akan beli tidak hanya mereka, fine. Oke, noted Miss. Kalau gitu kita coba pilih langsung wanita ya. Ya, ini kita coba memahami. Ya. Itu maksud saya better gitu loh, karena kita akan lebih paham tentang mereka. Masalah nanti kita akan boleh, nggak masalah, gitu ya. Nggak masalah. Ya, the main target, yes, good. Ya, the main target. Nanti ada secondary target ya. Bahkan mungkin perkembangan selanjutnya malah yang kita sebut secondary yang jadi utama. Fine, di sekarang kita fokus karena makin mudah kita memahami sesuatu, itu makin mudah juga kita memberikan solusi dengan dia. Ya. Jadi kita pahami mereka sehingga oke, bisa lanjut Alifa. Oke, ma'am, thank you feedbacknya. Aku lanjut. Nah, tadi ke pertanyaan where ya, ma'am, di mana, jadi kita mungkin fokus di media sosial. Untuk konten-kontennya spesifik di TikTok dan juga Instagram, ma'am. Untuk menjawab pertanyaan where. Lalu untuk why-nya, kenapa tadi target konsumen mungkin berarti wanita, itu karena mereka cenderung suka konten yang relevan dan up to date, dan juga bagaimana cara kita menyajikan sesuai kebutuhan mereka, harapannya bisa dalam bentuk konten-konten singkat dan menarik, lalu juga sesuai sama kebutuhan mereka. Jadi kita melihat Gen Z karena mungkin baru bekerja gitu ya, jadi sepertinya pain points-nya mereka cari rekomendasi tempat makan atau travel yang memang sesuai budget gitu. Jadi secara ses mungkin wanita, Gen Z, dan sesnya B sih, mem, gitu. Mungkin itu sih, mem, yang bisa di-share dari hasil diskusi kelompok 3. Oke, ini finish pada saat minggu lalu ya, Alifa? Iya, betul, Diskusi mem. ini sampai minggu lalu.
Ya, minggu lalu Mem di sekolah kelas. Untuk rencana minggu depannya apa? Kan logbooknya kan ada tiga kolom ya, yang minggu lalu, kemudian yang minggu ini, sama yang minggu depan. Nah, yang kolom minggu depannya apa diisi? Okay, need to show in here, need to show in your. Coba lihat di atas, Alifa. Oh, maaf Miss, kita belum sempat isi. Ada nggak kalian buat? Nah, harusnya diisi pada saat itu, Alifa. Pada saat minggu lalu. Jadi minggu lalu itu, ini tadi siapa kamu bilangnya? Ya, sorry, nama kamu siapa? Redo. Nah, ini bilang kalian akan offline ya? Ya, diskusinya offline ya? Iya, Mem, betul. Untuk minggu lalu, berarti minggu ini akan offline. Nah, itu harusnya muncul di yang rencana depan, Alifa. Oke, Mem. Kita tambahkan. Jadi di rencana minggu depan itu tuliskan bahwa diskusi akan dilanjutkan secara offline. Kemudian apa yang mau didiskusikan? Karena ini kan ya, disebutkan akan dilanjutkan dengan mendiskusikan tentang tahapan define, kemudian idea, dan kemudian prototype misalnya. Itu dituliskan di kolom yang ketiga. Nanti yang kalian tuliskan di kolom ketiga ini itu pindahkan saja di aktivitas minggu lalu untuk diskusi minggu depan gitu. Jadi nyambung kan dia, yang rencana ini jadi masuk kegiatan minggu lalu, kemudian diskusi lagi di minggu ini, itu apa, apalagi rencana minggu depan. Nah, saya nggak terlalu menuntut, karena memang waktu kalau bicara minggu ke minggu kan kami sudah set lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menganggap, Mem, kayaknya nggak cukup kalau kami cuma diskusi setiap minggu. Nah, kalian boleh buat sesi. Ya, jadi misalkan meeting 1, tuliskan tuh tanggal berapa. Nah, karena misalkan Jumat nih ya, kalian meeting. Besok weekend nih, kita lanjutin diskusinya. Berarti kan kalian sudah ada lagi meeting kan? Biar aja meeting kedua, tuliskan tanggalnya. Jangan lupa ada dokumentasinya. Misalnya gitu. Karena kan kalau misalkan menunggu 1 minggu ke depan, mungkin nggak selesai misalnya. Boleh, ya, boleh. Jadi nggak harus week, karena kan di situ kami kasih contohnya week ya. Week itu nggak apa-apa. Setiap grup bisa jadi berkali-kali meeting. Ada juga grup yang lain yang cuma sekali 2 kali, kan kita bisa lihat nanti hasilnya. Gitu. Orang berapa lama sih tahan meeting gitu ya? 2 jam juga udah blenker gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah, itu ditunjukkan aja. Ya, Alifa ya. Oke, jadi Mem. misalnya ini meeting sama depannya lagi ya. Bu, kalau kita itu lupa, nggak detail. Itu kan kita ngomong kemarin, ya nggak ada di logbook, gitu loh. Mending tuh, ya. Jadi di stick untuk pas malam tuh challenge banget, coba ini baru join Pak. Iya. Kelas malam tuh challenge loh kalau. Makanya saya bilang gitu. Jangan berharap kalian cuma bisa ketemu waktu ini. Kalau nggak akan selesai. Ya, nggak akan selesai. Jadi mending inisiatif aja, kita ketemu. Biasanya kan kalau ini mungkin ketemu waktu makan siang misalnya ya, 1 jam waktu sambil, ya tapi makannya harus dibawa ke ini ya, ke meja ya, makan bareng gitu. Saya sering karena cuma waktu itu yang kita available semua gitu.